kabar anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, 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 Allahu Akbar. Nah, pagi ini Ibu Guru Alma berharap semua anaknya Ibu Guru di rumah dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Dan tonton video Ibu Guru sampai akhir. Simak baik-baik materi yang Ibu Guru jelaskan dan kerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Dan ketika mengalami kesulitan, minta bantuan kepada kedua orang tuanya dengan bahasa yang sopan. Nah, sekarang seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasakan untuk membaca doa kelancaran berbicara dan doa sebelum belajar ya. Nah, sekarang kita akan murojaah. Hari ini kita akan murojaah surah An-Naziat. Namun, sebelum murojaah surah An-Naziat, biasakan untuk murojaah surah An-Naba dulu. Nah, untuk surah An-Naziat hari ini kita akan murojaah ayat 1 sampai 18. Disimak baik-baik videonya dan diikuti murojaahnya ya, Nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma izin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya sajaratun wahidah fa idzahum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Ibu ulang lagi ya ayat 3 terakhir. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, pembelajaran tematik hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Nah, kalimat pemberitahuan ini sudah sering kita pelajari ya. Nah, Ibu Guru ingatkan kembali, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi yang akan kita sampaikan ke orang lain. Biasanya kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ingat ya, diakhiri dengan tanda titik. Bedakan dengan kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru, sedangkan kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Itu dibedakan ya, Nak ya. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan kalimat pemberitahuan dalam kemasan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi kita sering menemukan kalimat pemberitahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya
pada kemasan pakan ikan. Nah, pada kemasan makanan ikan ini terdapat informasi berupa kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan ini berisi informasi tentang pakan ikan tersebut. Nah, di dalam pakan ikan tersebut ada beberapa informasi yang diberikan oleh si penulisnya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini dia informasi yang diberikan. Ini merupakan kalimat pemberitahuan dari kemasan pakan ikan. Nah, pada kemasannya berisi informasi hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Nah, contohnya yang ini. Untuk dikonsumsi induk ikan dengan berat badan minimal 1 kg. Nah, itu merupakan kalimat informasi tentang hewan apa yang akan diberikan pakan tersebut. Kemudian yang kedua, aturan pakai pakan tersebut. Nah, ini pemberitahuan yang kedua. Pemberian pakan diatur 3-4 kali per hari, sedikit demi sedikit secara kontinu. Jadi, aturan pakainya diberikan sebanyak 3-4 kali. Jadi, ada dua informasi. Pertama, hewan yang akan diberikan, kemudian aturan pakainya, dan yang ketiga, informasinya berupa peringatan jika terjadi sesuatu. Mana dia peringatannya? Nah, yang ini kalimat yang paling bawah. Apabila induk tidak berada di permukaan, hentikan penaburan makanan. Jadi ada peringatan pemberian pakan. Jadi ini berupa kalimat pemberitahuan, berupa informasi tentang pakan ikan. Nah, contoh lain bisa dilihat di buku Bu Pena halaman 42, terdapat pada pakan kucing atau makanan kucing. Ada beberapa informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, insya Allah anaknya Ibu Guru bisa melihat contoh yang lain pada kemasan kue misalkan, kemasan susu, dan lain-lainnya. Banyak sekali informasi atau kalimat pemberitahuan yang disampaikan melalui kemasan yang ada di kehidupan sehari-hari. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan lanjut ke muatan pembelajaran selanjutnya, yaitu muatan PPKN. Nah, muatan PPKN yaitu membuat aturan merawat hewan peliharaan. Anaknya Ibu Guru masih ingat ya, aturan merawat hewan peliharaan di rumah? Ada yang masih ingat yang pertama apa? Betul sekali, yang pertama adalah memberi makan dan minum secara teratur. Betul sekali. Yang kedua, apa aturan memelihara hewan yang kedua? Yaitu, betul sekali, membersihkan badan atau tubuh hewan secara teratur. Jadi harus dibersihkan, dimandi hewannya secara teratur. Kemudian aturan yang ketiga apa? Betul sekali, membersihkan kandang tempat makan dan tempat minumnya. Kandangnya harus dibersihkan agar tetap bersih. Nah, dan yang keempat adalah membawa ke dokter hewan jika hewan peliharaan sakit. Jadi bukan cuma manusia saja dibawa ke dokter, hewan peliharaan juga jika sakit harus dibawa ke dokter hewan. Nah, seperti itu ya. Nah, hewan peliharaan adalah hewan yang bisa dipelihara. Contohnya kucing, kelinci. Nah, itu bisa dipelihara karena bukan merupakan hewan liar, tidak berbahaya untuk manusia. Nah, salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap hewan. Jadi kita harus merawatnya, kita harus memeliharanya agar hewannya tetap sehat, tetap hidup. Nah, dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk memberinya makan, kita juga bertanggung jawab untuk membersihkan kandangnya. Nah, selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kondisi kesehatannya. Nah, semua hal tersebut sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Jadi anaknya Ibu Guru jika ingin memelihara hewan harus bertanggung jawab dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan lanjut ke muatan pembelajaran selanjutnya, yaitu muatan
muatan matematika mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan juga ini sering kali terulang, materinya sering sekali terulang. Ingat ya, jika kita mengurutkan sekelompok bilangan, nah kita harus tahu cara membandingkannya. Kita bandingkan dulu mana bilangannya lebih kecil, kemudian lebih besar. Nah, contohnya perhatikan berikut ini. 58, urutan bilangan 58, 42, 64, 60, 50. Kita urutkan dari yang terbesar. Ingat, kita urutkan dari yang terbesar. Kita harus mencari dulu bilangan manakah yang paling besar di antara bilangan kelima tersebut. Yang mana ya kira-kira? Ternyata bilangan terbesar tersebut adalah angka, betul sekali, yaitu angka 64. Kemudian kita cari angka yang paling kecil, berarti nanti yang angka paling kecil berarti terakhir, karena kita urutkan dari yang terbesar. Bilangan terkecil adalah angka 42. Jadi kita urutkan dari yang terbesar tadi adalah 64. Setelah 64, angka berapa? 60, setelah 60, 58, dan selanjutnya angka 50, dan yang terakhir yang paling kecil adalah 42. Jadi ingat ya, ketika kita akan mengurutkan bilangan, kita harus bisa membandingkan bilangan mana yang terbesar, kemudian bilangan mana yang paling kecil. Seperti itu ya cara untuk mengerjakan tugas apabila soalnya berbunyi untuk mengurutkan bilangan. Anaknya Ibu Guru sudah paham ya. Nah, kita akan lanjut ke tugas yang akan Ibu Guru berikan hari ini. Untuk tugas tematik hari ini yaitu membuat catatan PPKN, ditulis di buku berwarna merah yaitu buku tematik. Nah, tujuan tugas ini yaitu melatih anak soleh dan soleha di rumah untuk terbiasa menulis dengan tulisan yang rapi dan indah. Silahkan ditulis dan dikirim ke WA pribadi Ibu Guru masing-masing. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya anandaku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran PJOK. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu yaitu sikap berbaring, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya ada 3 jenis sikap berbaring, yaitu yang pertama adalah sikap terlentang, yang kedua adalah sikap miring, dan yang ketiga adalah sikap telungkup. Dan pada hari ini Pak Guru hanya akan memperagakan 2 jenis gerakan tersebut, yaitu sikap terlentang dan juga sikap telungkup. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita mempraktekkan kedua gerakan tersebut.
Jadi itulah tadi kedua gerakan dari sikap berbaring, yaitu yang pertama adalah sikap berbaring terlentang dan kemudian yang kedua adalah sikap berbaring telungkup. Kesimpulannya, anandaku nantinya harus melakukan pengulangan sebanyak 2 kali di setiap gerakan, baik itu gerakan sikap terlentang maupun sikap telungkup. Kemudian yang kedua, anandaku harus menggunakan sebuah pengalas ketika akan melakukan kedua gerakan tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.